Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsi Firliana dengan IP 22030119038 akan menjelaskan tentang interupsi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interupsi-interupsi tersebut adalah program yang disimpan pada memori register dengan ukuran 256 elemen yang masing-masing elemen berukuran 4 byte. Total yang dibutuhkan memori adalah 1 KB dan disimpan dalam lokasi memori absolut 000H sampai 3FFH. Array sebesar 1 KB itu disebut interrupt vector table. Tipe-tipe dari interupsi. Tipe interupsi yaitu by software dan by hardware. Interupsi terjadi karena invalid instruction, illegal bus access, timer processor, dan I/O controller. Program-program yang melayani interupsi dinamakan handler. Pada IBM-PC, 0 sampai 255 merupakan nomor interupsi dengan besar array 4 byte sehingga menghasilkan 1024 byte. 2 byte pertama berupa offset dan 2 byte terakhir berupa kode segmen. Array sebesar 1 KB itu disebut vector table. Interrupt by software dibagi menjadi dua, yaitu BIOS dan DOS. BIOS berbentuk interupsi software sebanyak 32 dengan interupsi INT, NH yang terdiri dari 00H sampai 1FH, disusun berurutan dan diberi service number. Lokasi interrupt vector tabelnya ada di alamat absolut 000H sampai 007FH. DOS hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS terdiri dari INT20H untuk kembali ke interrupt vector tabelnya yang berada di alamat absolut 07FH sampai 3FFH. Mekanismenya adalah split, lalu ke BIOS interruption, lalu ke portability, lalu ke DOS interruption. Perbedaan BIOS dan DOS adalah DOS lebih mudah digunakan, namun lambat karena interupsinya menggunakan BIOS. BIOS lebih cepat, namun kerugian terbanyak pada BIOS terletak pada HW dan HW spesifik. Mekanisme pada interupsi. Mekanisme interupsi menerapkan sistem level prioritas interupsi. Pengaturan prioritas dan penanganan perangkat berdasarkan prioritasnya diatur oleh prosesor dan controller interupsi. Mekanisme interupsi yang pertama adalah saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Yang kedua adalah ketika prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle routine interupsi. Yang ketiga adalah setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Mekanisme yang keempat adalah saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan, yaitu interupsi terima atau ditolak. Interrupt by hardware. Interrupt by hardware dibagi menjadi dua, yaitu mass kabel interrupt dan mass kabel interrupt. Mass kabel interrupt berasal dari hardware melalui pin INTR yang dapat dicegah dengan interupsi CLI dari interupsi perangkat lunak. Mass
Non-maskable interrupt ditimbulkan atau degradasi oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Bisa juga ditimbulkan atau degradasi oleh koprosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan, tidak dikirimkan langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Non-maskable interrupt, interupsi hardware di mana interupsi mutlak ini dapat dicegah karena berasal dari sistem board atau IC. Non-maskable interrupt ditimbulkan atau degradasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu selama eksekusi program diatur oleh HW dan tidak dapat dirubah. Mekanisme dari setiap jenis interupsi. Internal HW interruption ditimbulkan atau degradasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program diatur oleh HW dan tidak dapat dirubah. Contoh tipe interrupt untuk counter clock internal. HW call interrupt ini untuk maintain time to death. External HW interruption ditimbulkan atau degradasi oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Bisa juga ditimbulkan atau degradasi oleh koprosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan, tidak dikirim langsung CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Mekanisme non-maskable interrupt NMI dipicu jika kesalahan terdeteksi atau dilaporkan oleh perangkat eksternal. PC akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. NMI akan menyembunyikan perbedaan perangkat keras yang tidak kompatibel. Kemudian, BIOS akan menerjemahkannya. Mekanisme maskable interrupt. Jika NMI terjadi kesalahan, MI interrupsi dapat dimatikan oleh CPU sebelum mengeksekusi deretan critical instruction yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya, interupsi jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Saya Lutfi Aswin akan menjelaskan tentang pendekatan penanganan interupsi ganda. Yang pertama, pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Pada sekuensial akan menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Setelah interupsi selesai ditangani, baru interupsi lain akan ditangani. Lalu, ada pengolahan interupsi bersalang atau nested. Pada proses ini, interupsi yang berprioritas lebih tinggi akan diizinkan ditangani terlebih dahulu. Mekanisme penyelesaian interupsi ganda secara sekuensial maupun secara bersarang. Pada penyelesaian sekuensial, interupsi yang terlebih dahulu muncul yang akan ditangani terlebih dahulu. Baru setelah itu interupsi yang setelahnya, walaupun interupsi yang setelahnya adalah interupsi yang prioritas. Sedangkan pada sekuensial, interupsi yang ditangani adalah interupsi yang prioritas terlebih dahulu, meskipun interupsi itu datangnya belakangan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahasakan secara sederhana. Analogikan saja sebuah program berjalan sebagai seorang guru yang sedang berbicara di depan kelas. Di tengah-tengah guru berbicara, lalu ada beberapa orang siswa yang menginterupsi mengangkat tangan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Jika diibaratkan sebagai interupsi sekuensial, maka guru akan menunjuk siswa yang mengangkat tangannya terlebih dahulu. Lalu setelah itu siswa akan menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya kepada guru. Setelah siswa tersebut selesai, maka guru akan selanjutnya menunjuk siswa yang mengangkat tangan kedua. Sedangkan jika diibaratkan sebagai penanganan interupsi bersarang, guru akan menunjuk siswa mana yang secara substansi, pertanyaan, dan pendapatnya lebih bagus, baru setelah itu siswa yang lainnya. Setelah menanggapi semua interupsi dari siswa, guru akan melanjutkan lagi pembicaraannya. Adapun register-register yang terlibat dalam kedua proses penanganan interupsi tadi adalah register interrupt enable dan register interrupt priority sebagai register kontrol, serta register-register lain yang menjadi sumber interupsi bagi program.